Ya, baik. Perkenalkan, saya Kevin Domits, mahasiswa Fakultas Hukum dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Kali ini saya akan memaparkan sebuah video dalam rangka untuk memenuhi syarat dan kriteria dalam mengikuti ujian akhir semester dari mata kuliah studi kasus hukum internasional dengan dosen pengampu yang saya sebut dengan kasih Bu Eunike Rifsali Sumampo SH.MH, dengan judul materi ialah penyelesaian sengketa maritim antara Kenya dan Somalia oleh Mahkamah Internasional. Langsung saja kita masuk pada pokok pembahasan. Yang pertama itu adalah negara adalah subjek terpenting dalam memiliki keistimewaan daripada subjek yang lain. Dalam hal ini tidak hanya disebabkan karena negara mampu memenuhi unsur-unsur kriteria sebagai international legal personality, namun juga karena disebabkan hak dan kewajiban yang diterima negara jauh lebih besar daripada subjek hukum internasional itu sendiri. Dalam hal hukum internasional ada beberapa aturan yang harus dipatuhi oleh setiap negara yang diatur oleh hukumnya. Undang-undang ini dibuat untuk mengatur kegiatan perusahaan secara global, di mana awalnya dipahami hanya untuk mengatur perilaku dan hubungan antar negara, akan tetapi sekarang berkembang hingga mencakup organisasi internasional, individu dan perusahaan multinasional. Ketegangan antara Kenya dan Somalia adalah contoh dari proses internasional yang saat ini sedang diselesaikan oleh hukum internasional. Masalah konkurensi laut sendiri berawal dari sejarah hukum internasional tentang laut pada masa Romawi. Aturan laut tidak melintas laut karena kekuatan Roma sebagai kekuatan kekaisaran ketika dulu masih memerintah Mediterania dan tidak ada kerajaan-kerajaan yang berkuasa. Pada abad pertengahan, kekaisaran Romawi runtuh dan muncul negara-negara yang mengklaim bagian dari laut pesisir seperti Veneto di laut Adriatik, Genoa di laut Liguria, dan Pisa di laut Tyrrhenian. Pengaturan wilayah laut yang utama saat ini adalah United Nations Convention of the Law on the Law of the Sea, atau yang biasa disebut dengan UNCLOS 1982. Perjalanan UNCLOS 1982 di bawah PBB relatif panjang. Ini dimulai dengan Konferensi Liga Bangsa-Bangsa ke-1 tentang aturan laut pada tahun 1958. Pada Konvensi Hukum Laut Internasional yang pertama telah disetujui dalam 4 konvensi sebagai berikut. Yang pertama adalah Konvensi tentang High Seas, yang kedua adalah Konvensi tentang Laut Teritorial dan Zona Tambahan, yang ketiga adalah Konvensi tentang Landasan Kontinen, dan yang keempat adalah Konvensi tentang Perikanan dan Konvensi Sumber Daya Alam Hayati Laut Bebas. Langsung saja kita masuk pada poin selanjutnya, yaitu dalam rumusan masalah antara Kenya dan Somalia. Di sini dalam rumusan masalah ini dibagi 3. Yang pertama adalah bagaimana hubungan sejarah antara Kenya dan Somalia. Yang kedua, apa permasalahan yang terjadi antara Kenya dan Somalia. Dan yang poin yang ketiga adalah bagaimana peran Mahkamah Internasional atau ICJ dalam penyelesaian sengketa yang terjadi antara Kenya dan Somalia. Sejarah hubungan Somalia dan Kenya. Hubungan antara kedua negara menjadi tegang pada tahun 1963 ketika Somalia mengklaim bagian dari perbatasan utara Kenya, di mana penandatangan perjanjian Arusha tampak normal kembali, tetapi ketika Kenya mendukung
Ethiopia dan Perang Ogaden. Hubungan menjadi tidak jelas lagi, di mana Presiden Daniel Arap Moi yang melakukan kunjungan ke Somalia pada tahun 1984 dapat meredakan ketegangan antara kedua negara. Perang saudara yang berlangsung di Somalia itu telah berdampak pada Kenya. Akan tetapi Nairobi sendiri melakukan dukungan dengan menerima ribuan pengungsi yang berasal dari Mogadishu. Namun pada tahun 2011 di mana Kenya melancarkan serangan militer di Somalia untuk menganiaya Al-Shabaab karena pertahanan diri terhadap peningkatan serangan lintas perbatasan. Kontroversi atas tuduhan keterlibatan dalam perdagangan ilegal arang dan gula melukai operasi tersebut. Tetapi operasi tersebut diyakini telah berkontribusi pada melemahnya Ishabar dan merebut kembali kota-kota besar seperti Kismayo. Sejak itu hubungan yang pernah membaik antara Somalia dan Kenya di bawah bimbingan Said Barre yang diklaim Somalia didasarkan pada alasan budaya, sejarah dan etnis tidak berlangsung lama. Mereka kemudian terlibat dalam sengketa perbatasan yang ditolak Kenya dan Somalia karena menduduki Somalia yang bukan bagian dari Kenya. Ketegangan antara kedua negara kian memanas ketika Somalia melakukan pengusiran terhadap duta besar Kenya dari Mogadishu dan menarik kembali duta besarnya dari Nairobi. Runtuhnya hubungan diplomatik kedua negara tidak berlangsung lama, di mana sengketa yang menyebabkan sengketa antar kedua negara adalah kepemilikan perairan kaya sumber daya alam Samudra Hindia di depan Mahkamah Internasional atau ICJ. Berkenan dengan itu, Kenya menolak menghadiri sidang putusan Mahkamah Internasional ICJ, Mahkamah Internasional Kenya. Ini karena negara itu dianggap tidak adil. Perselisihan antara Somalia dan Kenya. Sengketa batas laut antara dua negara Somalia dan Kenya dipicu karena kepemilikan pandangan atas wilayah perairan Samudra Hindia. Somalia awalnya menuduh Kenya memberikan perusahaan multinasional Total dan Eni hak untuk mengekspor sumber daya. Kemudian pada Agustus 2014, di mana Somalia mengajukan gugatan terhadap Kenya di International Court of Justice. Kedua negara terletak di wilayah Afrika Timur seluas 160.000 km persegi wilayah dari Samudra Hindia, di mana diharapkan cadangan gas dan minyak yang besar. Somalia menyatakan bahwa perbatasan selatnya harus melebar ke arah tenggara sebagai perpanjangan dari perbatasan darat. Di sisi lain, Kenya menyatakan bahwa perbatasan Somalia harusnya berputar sekitar 45 derajat di sepanjang pantai dan sesuai dengan garis lintang. Selama kurang lebih 7 tahun, kedua negara ini bersengketa di pengadilan internasional. Dan pada tahun 2014, Somalia menggugat Kenya karena menginvestasi perairan di depan ICJ, meskipun mau mengatur kegiatan di daerah konflik. Kenya melakukan protes kepada Mahkamah Internasional untuk menyelesaikan perselisihan tersebut, tetapi Somalia mengesampingkan penyelesaian di luar pengadilan. Somalia juga meminta pengadilan untuk memberikan kompensasi kepada Kenya karena tindakan negara di wilayah tersebut melanggar kedaulatan dan integritas wilayahnya. Di mana pada bulan Februari 2019 Kenya melakukan deportasi duta besar Somalia ke Kenya dan melakukan penarikan duta besar dari Mogadishu. Mereka mengklaim bahwa Somalia telah melakukan pelelengan blok minyak yang terdapat di daerah konflik.
Selain itu, persinggahan pesawat dari Mogadishu adalah wajib dan juga mengarahkan pasukan dari pedalaman Somalia menuju perbatasan bersama kedua negara tersebut, membuat daerah tersebut rentan terhadap serangan Al-Shahab. Pada bulan Mei 2019, delegasi Kenya yang tidak memiliki visa dan kemudian menahan delegasi pemerintah Somalia di Bandara Internasional Jomo Kenyatta, di mana delegasi tersebut berada di negara itu untuk menghadiri Lokakarya Uni Eropa. Kompetisi juga diadakan pada Juni 2020 ketika Somalia membantu Djibouti untuk menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk Kenya. Pada Maret 2020, Somalia melanggar impor miras atau crude